ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Baik ibu bapak, sudah kita mulai. Salam-salam si daun salam, tangkainya patah, ujungnya rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Dengan bismillah awal kita bertutur. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbun Ghafur yang menciptakan 7 lapis langit begitu teratur, yang menciptakan bumi yang begitu subur sehingga kita makhluknya hidup dengan begitu makmur. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang tahu bersyukur, selalu bertafakur. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam marilah senantiasa kita lantun kepada Nabi Muhammad yang begitu santun. Semoga syafaatnya segera turun dikala masa la yanfa'u malun wala banun. Sama kita hormati, kita muliakan alim ulama, ustadz dan ustazah yang berhadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Camat Kecamatan Sinunukan, hari ini kita pertemuan yang kedua Pak. Kemudian senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berangkat ke Mekah, takwaf keliling Ka'bah, pulang dari Mekah bisa beli tanah, pulangnya juga bisa nambah-nambah rezeki, rumahnya juga ditambah. Kalau rumah dah nambah, isinya juga jangan, kok elek kali beserta perangkat dan jajarannya. Sama juga kita hormati Bapak Kepala Desa Sinunukan 3, Masya Allah luar biasa. Tadi panas-panasan karena salahku juga ya kan Pak ya, karena Bapak nengok 3 kali aku panas-panasan. Hari ini nggak mau lah Pak, panas sekali Pak, panas sekali nih Pak. Karena tak tengok ibu-ibunya ada yang di sana biar bisa nampak juga kegantengan saya. Main. Karena tadi begitu masuk ada ibu-ibu yang merling, ustadznya udah kecil, muda, ganteng, ya Allah.
Tapi mohon maaf, mohon izin ibu, istri saya takut saya digodain sama mama, akhirnya dia ikut sama saya Pak. Cuman nggak kemari dia Pak, tak suruh di rumahnya, lek kasihan tuh aja. Karena alhamdulillah ibu, bapak istri saya lagi mengandung, usia kandungannya sudah di usia 5 bulan. Doakan ya bu ya, mudah-mudahan sehat-sehat. Sama juga kita hormati Ibu Ketua BKMT Kabupaten Mandailing Natal. Masya Allah luar biasa, jauh dirasa tapi rasa dekat tetap hadir, melewati gunung dan lembah sampai juga kemari. Alhamdulillah, kita doakan ibu-ibu mudah-mudahan sehat-sehat ya bu ya. Kemudian juga para ketua ibu pengajian BKMT ini se-Kecamatan Sinunukan, wabil khusus panitia di desa Sinunukan 3 ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya persebutkan satu persatu, besar tidak dihimbau gelar, kecil tidak disebut nama, yakin dan percayalah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian. Hadir juga mungkin ibu gurunya ibu di sini ya kan, tadi tengok tadi bolak-balik dihormati Ustadz. Mohon izin Ustadz, hari ini saya minta koreksinya. Kalau nanti ada salah-salah langsung keleng aja Ustaz. Kemudian juga tokoh masyarakat yang lagi moto, lek kasihan toh wis. Lak moto Pak, tak gaya sih. Iya wis Pak. Wis alhamdulillah. Baik ibu bapak, kita nggak usah lama-lama ceramahnya lah ya kan bu ya. Karena ibu, saya masih teringat sama pesan guru saya. Kata guru saya, Garudi, kalau kau ceramah, lamanya ceramahmu itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berputar. Oh, semua anakku makan rambutannya sambil ceramah. Jadi nggak apa-apa bang, kalaupun sisa nanti dibontotkan aja, nanti cemil-cemilan di jalan, ya kan bu? Oh Pak Kuah, izin Pak Kuah, lupa pula awak ya Allah, nggak cair pula nanti dari Pak Kuah nanti awak. Kata guru saya, Garudi, kalau kau ceramah, lamanya ceramahmu itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berputar, tapi lamanya ceramahmu itu dilihat dari kondisi duduknya jamaahmu. Ketika sudah geser lututnya 3 kali, maka lamalah ceramahmu itu. Izin ibu, karena banyak di sini yang gadis-gadis 30 tahun lalu, karena banyak punya penyakit asam urat, asam lambung kurang asamnya. Jadi insya Allah ibunya di situ santai, mudah-mudahan anginnya sepoi-sepoi, pulangnya bawa ilmu. Amin ya robbal. Saya ingatkan lagi ibu bapak, hari ini adalah bertepatan tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember itu biasa diingatin sebagai hari ibu. Sebenarnya kami bapak-bapak iri. Kenapa iri? Hari ibu ada, hari bapak enggak. Ada juga sekarang. Alhamdulillah. Ibu kota ada, bapak kota enggak ada. Ibu jari ada, bapak jari enggak ada. Jadi hari ini kita mau doakan dulu ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia ini, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ya rabbal. Ayo ibu, kita nyanyi sama-sama, tapi saya minta tolong ibunya tepuk tangan musiknya sekali-sekali. Bisa? Ayo, 1, 2, 3. Sayangi bunda, jangan kau tangisi. Tangisan bunda, tangisan bidadari. Sayangi ayah, harus kau patuhi. Ridhonya ayah, ridhonya ilahi. Doakan bunda supaya cepat naik haji. Ridhokan ayah kalau mau kawin lagi. Enggak bu, bapak camat senyum kok. Ibu-ibu, sekuntum bunga sedang mekar indah dipandang saat purnama. Ibu-ibu apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Baik ibu, hari ini kita mulai dulu dengan sholawatan. Panas ini tidak jadi sebuah halangan. Mudah-mudahan ikhlas sholawatnya karena Allah. Yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang punya masalah dalam hidupnya, Allah selesaikan masalahnya. Sholatullah salamu. Siap?
1, 2, 3. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli di ahli. Ibu bapak orang tua saya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya mau nyampaikan satu tema yang sangat luar biasa menarik, karena teringat dengan panas teriknya hari ini. Saya mau bahas syarat-syarat masuk ke dalam neraka. Syarat-syarat masuk surga biasa disampaikan. Hari ini saya mau bahas syarat-syarat masuk neraka. Ternyata masuk neraka pakai, ada ibu-ibu di sini yang mau masuk neraka? Nggak ada? Nggak ada yang mau masuk neraka? Semua manusia kalau ditanya mau masuk neraka, jawabannya enggak. Cuma satu manusia yang mau masuk neraka. Ketika diwawancara sama infotainment ibu, ada satu perempuan yang dia bilang aku lebih suka masuk neraka. Siapa namanya? Aku ngerti. Nih rajin-rajin nengok gosip ibu coba. Nih kita pernah ngomong aku lebih suka masuk neraka. Ditanya kenapa? Karena biar bisa reunian sama kawan-kawan artis katanya. Bu, ini manusia belum tahu neraka panasnya kayak mana. Jangankan kena api neraka, hari ini ada banyak yang ngeluh. Panas sekali, panas sekali. Minumannya pun nggak ada yang ngasih es gitu dia. Padahal di depan banyak yang jual es ya kan gitu. Ini aku nggak minta pak, enggak. Cuman kan cuma ngerti aja ya kan bu ya. Jadi biar laku tukang es krim itu diborong sama siapa? Pak Camat. Wih. Jadi biar nggak ada kejadian lagi. Es tehmu masih banyak. Nah, jangan, bu, jangan suka jelek-jelekin orang. Hari ini banyak yang menghina, menghujat Gus Miftah, padahal dari lisannya Allah angkat derajat seseorang. Maka jadilah manusia itu memandang orang lain menggunakan kacamata lebah, jangan pakai kacamata lalat. Lalat ditaruhkan di tempat yang indah, banyak bunga, banyak buah. Apa yang dicari sama lalat? Lalat tetap mencari tempat Kalau hati kita pun kayak gitu mandang orang lain, maka yang keluar dari lisannya, maka perkataan yang jelek-jelek. Dari sekian banyak ibu, Gus Miftah luar biasa padahal ilmunya paten. Hari itu memang Allah plesetkan mulutnya untuk demi mengangkat satu orang pedagang es teh manis itu. Tabu. Maka jangan suka jelek-jelekin orang. Jadi gitu juga, tanya, es krimnya masih banyak. Pak Camat langsung turun, bagikan sama-sama. Kalau Pak Kades gak usah dibilang lah, orang anak aku dipotong kok. Tapi nggak apa-apa, anggaran dipotong sama Pak Kades, Pak Camat masih turun anggaran, insya Allah. Tepuk tangan sedikit bu, biar cair. Main. Tuh, dah. Kayak gitu bu, jadi harus betul-betul jadi orang berguna bagi orang lain. Maka ibu, nih kita bahas nih, kalau manusia nggak ada yang kepingin masuk neraka, tapi dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya telah kami ciptakan neraka jahanam itu. Allah nyiptakan neraka apa namanya bu?
Jahanam yang disebutkan sama anak kita tadi neraka Saqar, tapi neraka yang paling ngeri siksaannya, neraka yang paling dalam tempatnya adalah neraka Jahanam. Kalau orang dah masuk ke dalam neraka Jahanam, jangan harap bisa keluar lagi. Siapa yang banyak? Pertama dari kalangan jin, yang kedua dari kalangan manusia. Siapa manusia? Siapa manusia, Bu? Ya kita mau ngomong, kita kok takut-takut. Ada yang demit rumah sini datang? Nggak ada kan? Manusia semua, Bu. Berarti kita semua di sini ada potensi bisa masuk ke dalam neraka Jahanam. Cuman pertanyaannya, manusia yang kayak mana yang masuk neraka Jahanam itu? Betul nggak, Bu? Jadi manusia itu banyak golongan. Disebutkan dalam Al-Quran, Ibu, ada namanya golongan manusia beriman. Maka di dalam Quran itu ada namanya Quran surah Al-Mu'minun. Ada nggak? Surah Al-Mu'minun artinya golongan orang-orang yang Jadi Pak Ustaz, orang beriman ini di mana tempat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun keperbuatan baik yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan juga akan mendapat balasan dari Allah. Jadi enaknya orang yang punya iman, walaupun imannya hanya sebesar biji zarrah, dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua siapa? Golongan orang-orang ada namanya Quran surah Al-Kahf. Jadi orang ini di mana tempatnya, Bu? Baik dia Pak Ustaz, rajin sedekah, masuk surga enggak? Dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Apa dia? Beriman kepada Allah. Jadi Ibu mohon maaf, mohon izin, kita itu jangan sampai ngikut-ngikut sama budaya-budaya itu. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ibu, mereka tidak akan pernah senang kalau kita hari ini nggak mengikut daripada ajaran mereka. Maka izin Ibu Bapak, kalau dah bulan Desember kayak gini, banyak orang yang rusak akidah. Gara-gara apa? Ikut-ikut perayaan pergantian. Betul kan? Dari anak-anak semua diajak keluar, ngapain, ngidupin, niupin, beliin trompet. Bu, takut sama Ibu, tapi jangan bilang sama tukang trompet ya Bu ya. Ibu tahu trompet yang Ibu beli itu trompetnya second, Bu. Karena udah dicoba duluan sama tukang trompet itu, Bu. Ibu belikan trompet sama anaknya, Ibu beli trompet untuk mamanya, neneknya di rumah pun dibelikan trompet. Ditiup trompet bersama-sama, pret pret kampret, Bu. Sak dunia niupin trompet malam itu, Bu. Malaikat Israfil ikut niup trompet, mau Ibu? Selesai dunia ini, Bu. Jadi niup trompet Pak Ustaz hukumnya haram? Enggak haram hukum trompet. Yang salah momennya. Ibu kalau kepingin kali niup trompet, pulang dari sini cari orang yang jual trompet itu, Bu. Ibu tiup sampai gondoan pun nggak apa-apa, Bu. Maka udah jangan sibuk kali, Bu. Ini nggak nenek-nenek pula ikut-ikut niup trompet. Kalau ada nenek-nenek yang ikut niup trompet, Bu, yang bunyi dua, atas bunyi pret, bawah bunyi perut, gitu. Kan nggak usah gatelan kali nenek-nenek tuh, Bu. Lah ibu-ibunya juga, Bu, ada yang sibuk ikut-ikut buatin kue, ada nggak? Buatin kue bawang, kue bangkit, telungkup, telentang, semua kue dibuat, Bu. Ada yang ada sibuk lagi buatin lontong, nggak usah. Kita punya tahun baru sendiri. Kapan? Tahun baru Hijriah, Ibu. Maka jangan mengikut kepada budaya-budaya yang sejatinya bukan punya kita. Maka ada golongan manusia yang kedua, golongan orang-orang Yang ketiga golongan siapa? Orang munafik.
Maka di dalam Quran itu ada namanya Quran surah Al-Munafikun. Orang munafik ini di mana tempatnya? Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Udahlah masuk ke dalam neraka. Tempatnya paling dasar, tempatnya paling bawah. Siapa orang munafik? Mukanya depan ngomongnya baik, belakang ngomongnya. Ada kawan ibu yang kayak gitu? Datang orangnya, tak suruh berdiri dulu, Bu. Banyak kalau gitu, Bu. Depan manis sekali muncungnya, kok di belakang ceritain awak. Maka biasa tuh banyak kali kayak gitu. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak jarang, Bu. Ibu-ibu yang banyak yang kayak gitu. Hati-hati, Bu, jadi orang munafik. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, munafik itu cirinya 3. Ketika pertama, ketika dia berkata suka berdus, ketika dia berjanji dia ingkar janji, ketika dia mendapat amanah khianat dengan amanah. Maka ini golongan di dalam Al-Quran itu, Bu, manusia-manusia. Tapi menurut daripada Quran surah Al-A'raf ayat 179 ini, ada beberapa kriteria manusia yang akan banyak menghuni neraka jahanam itu. Siapa dia? Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Untuk apa, Bu? Kalau udah jumpa kalimat memahami, artinya memahami itu adalah bahasa fikir, tempat sebetul-betulnya mikir, tempat sejujur-jujurnya perkataan, letaknya di dalam mulut ngomong iya, hatinya belum tentu. Mulutnya bilang enggak, hatinya belum tentu bilang. Ibu, ada 2 pilihan ibu nih. Anak perempuan ibu misalnya gadis kembang desa mau dilamar sama 10 orang pemuda. Ada yang pertama datang naik Supra getar bapak. Ada yang naik Vario 125, yang terakhir naik mobil Fortuner. Ibu bimbang sama pilihan itu, Bu. Karena banyak anak ibu dilamar sama pemuda. Ibu nanya sama kawan ibu, terus kawan ibu bilang, coba kau tanya sama hatimu. Hati yang disuruh Kalau misal ibu dapat pertanyaan, dapat model yang kayak gitu, ibu milihlah calon untuk anaknya ibu yang mana? Yang naik Supra, naik Vario, apa naik Fortuner? Numpak Fortuner, wis ngerti rai-rai matring ini, Bu. Begitu seminggu nikah, lepon anak ibu. Ma, kenapa kau nangis? Rental, Ma. Rupanya Fortunernya rental, rasakan itu. Hati yang menjawab, maka tengok ketika mendefinisikan, mengartikan daripada iman. Takriru bilisan wa tasdiqu biqalbi wa amalu bil arkan. Iman itu diucapkan di lisan, dibenarkan dalam hati, diamalkan dalam perbuatan. Maka hati yang digunakan untuk memahami, maka jaga hati jangan sampai rusak, jaga hati jangan sampai mati, jaga hati jangan sampai nggak aktif lagi, Bu. Hatinya dijaga biar nggak rusak. Kalau udah rusak hati, kitanya hidup di atas muka bumi Allah, tapi dipandang sama Allah seperti bangkai yang sedang berjalan. Apa yang dapat merusak hati? Sifat iri, dengki, apa yang mau ibu iriin coba lah, Bu? Nggak ada. Ibu cantik sekarang cantik usia 30 tahun, dan nanti udah 60 cantik. Aku bukan bilang ibu jelek, enggak, cuman cantiknya udah habis. Maka nggak boleh jadi orang ini. Maka ada lagu, Bu. Di langit ada mata, di bumi ada orang iri, Bu. Ulangi sama-sama, kompak-kompak, biar yang iri kerasa dalam batin. Di langit ada mata, di bumi ada orang, sukanya nyari kesalahan, orang sukses kepanasan,
akhirnya cari bahan gibaan. Jadi cari bahan gibaan Bu. Ditengok-tengok kawan yang sukses hatinya iri dengki. Maka kalau orang Medan bilang namanya SMS. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang. Kawan beli kompor gas dia yang kepanasan. Kawan beli kulkas dia yang menggigil kedinginan. Kawan beli mobil dia naik mobil ambulan. Loh kok bisa tetangganya beli mobil yang mikirin angsurannya dia Bu? Apa nggak sepaning dia Bu? Pening masuk rumah sakit. Kalau ada orang sukses harusnya senang. Ada tetangga beli mobil awak senang. Ya syukur-syukur bisa dipinjemin kan gitu Bu. Pernah ibu dipinjemi mobil sama tetangga ibu? Pinjem enak kali Pak Ustadz, rental katanya. Kan gitu Bu. Maka jangan jadi orang iri. Kalaupun hari ini ada orang iri, sebabnya dari diri kita. Kenapa? Harusnya dia nggak mau iri karena kitanya jadi orang pamer. Kitanya jadi orang datang wirid, datang pengajian mentang-mentang baru dibelikan emas gelang sak pelak becak. Nggak ada yang gatel pura-pura garu. Ada orang kayak gitu Bu? Kawan ibu ada yang kayak gitu? Datang orangnya tunjuk. Nggak ada yang gatel pura-pura garok, cuma nunjukin gelang tadi Bu. Baru beli cincin 3 biji jalan ini Bu. Pakai anting ini karena ketutupan jilbabnya dikurain gini. Pakai kalung macam apa Bu, jam dinding ditunjuk-tunjukkan. Kayak mana orang nggak iri sementara awak jadi orang maka jangan pamer-pamer Bu. Jangan jadi orang pamer tuh ngerusak daripada hati. Kalau hati dah rusak maka dipandang sama Allah seperti bangkai yang sedang berjalan. Jadi kayak mana caranya Pak Ustadz biar hatinya nggak rusak? Banyak-banyakin Ibu rajin zikir di wiritan. Apa zikir yang paling baik dan paling afdol? Seafdol-afdolnya zikir mengucapkan kalimat la ilaha. Rajin ibu wirid baca la ilaha illallah. Rajin. Berapa banyak ibu baca setiap wirid? 100 luar biasa. Maka hebat nih mama BKMT punya kumpulan yang pengajian kayak gini. Kalau bapak-bapak mana pernah buat acara kayak gini kumpul-kumpul sekecamatan? Coba cari. Mama wirid tingkat dusun ada, tingkat desa ada, tingkat kecamatan ada, tingkat kabupaten ada, tingkat nasional ada. Itulah mama bapak-bapak wiridnya cuma dusun aja, itu pun cuma 10 orang. Maka kalau ditanya, saya lebih suka dengerin zikiran mama ketimbang zikiran bapak-bapak. Kenapa gitu Pak Ustadz? Zikiran mama banyak seninya Bu. Kalau saya di pakam saya ini, kalau diundang wirid sama mama, saya selalu memperhatikan mereka. Apa yang saya perhatikan? Mama yang nggak pernah tinggal ketika datang wirid lipstick. Iya Pak Samad. Datang ke wiritan kalau lupa pakai lipstick rela kok dia pulang lagi cuma kepengen ngambil lipstick tadi Bu. Taruhkan bibirnya agak tebel-tebel. Dia pula jadi komandan baca zikir, takut lipsticknya letak megang mic agak mental gini Bu. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Jamaahnya hayyum kok katanya Bu. Hebat pakai seni. Ada yang pakai lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak lagu gini tuh. Seninya paten. Kalau bapak-bapak wirid serem. Ya nggak percaya dengerin kalau laki ibu wirid. Komandannya ngomong afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jamaahnya la ilaha illallah. Remeng ngono ibu. Terus ngono zikirannya kenceng-kenceng pula itu Bu, tergantung sama yang dibawa pulang bontotannya tadi Bu. Kalau tahu yang dibawa pulang ayam penyet, zikirnya semangat 45.
Bang nanti malam wirid, kenapa wirid? Lontong pecal sama tambah ayam penyet. Datangnya Bu. Padahal wiridnya habis habis maghrib udah datang. Cuma gara-gara lontong pecal sama ayam penyet. Begitu zikir dia yang paling semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senggol kawannya semangat Bang lontong deh Bu. Nek gara-gara lontong Bu. Tapi kalau udah tahu lemet zikirnya pun lemes gitu Bu. La ilaha illallah. Lemes sekali Pak, lemet Bu. Gara-gara lemet coba lah Bu. Kak bagus-bagus zikir la ilaha illallahnya Bu. Saya dapat ijazah dari guru saya. Kalau zikir la ilaha illallah itu bukan cuma sebatas nak menggeleng-gelengkan kepala, tapi ada caranya. Pandang ulu hati. Ketika mulutnya ngomong kalimat la, kepalanya ditadahkan, ilah ke kanan, ha illallah ke kanan aja Bu. La ilaha illallah. Mulutnya ngomong la ilaha illallah, hatinya ngikut apa yang dibilang sama hati. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pikirannya ngikut, jadi antara lisan, hati dan pikiran jadi satu. Karena banyak orang yang zikir la ilaha illallah tapi pikirannya ngawang tak kemana-mana. Betul nggak Bu? Sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cerita sama kawannya, nengok-nengokin gorden yang wirid Bu. La ilaha illallah. Cantik gordennya Kak. La ilaha illallah. Iya dia ngasuh sama aku. La ilaha illallah. Di mana Kakak ngasuh? Tepat ke hati. La ilaha illallah. Dengar suara kerupuk di belakang. Terus saya Kak, kelentong pecah. La ilaha illallah. Cikiran tapi sambil mikiran tah kemana-mana. Ada nggak kayak gitu Bu? Banyak orangnya. Ini semua orang sana ya kan Bu? Orang sana, tapi yang sana pindah kemari orangnya. Maka jangan kayak gitu. Bagus zikirnya pelan-pelan, santai, meresapi. Sama juga kalaupun di masjid kayak gitu juga zikirnya tuh jangan cepet-cepet. Banyak masjid sekarang zikirnya cepet-cepet. Imamnya ilahi rabbi anta subhanallah. Banlo 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 subhanallah. Banlo Bu, banlo. Alhamdulillah jadi alhamdulillah tuh Allah parlo 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 jadi lobar Bu. Bagus-bagus. Kalau banyak hari ini orang zikir main-main, mulutnya dipakai zikir, hatinya dipakai zikir, tapi modelnya kayak gitu, hatinya juga nggak jadi tuh. Maka zikirnya betul agar membersihkan hati, mudah untuk memahami, nggak punya sifat sombong dalam diri. Terkadang kita baru diangkat jadi pejabat, lupa sama orang, tak mau mendengarkan orang lain, maunya didengar, tapi enggak sama Pak Camat hari ini. Tahu dia, saya kalau diurut kayak anaknya Pak Camat usia saya kan Pak Camat, tapi duduk tetap di situ nggak mau pulang. Karena banyak pejabat begitu saat naik pulang, sakit kali hati kami Pak. Betul. Kalau pulang dia ninggalkan amplop nggak apa-apa. Ya udah pulang nggak ninggalkan amplop. Kalau ini pun nggak ngasih apa-apa, aku pun senang. Tapi kalau ngasih makin senang. Masya Allah. Tambah-tambah nongkos Pak. Ya Allah kena ya Pak Camat. Nyesel kali aku terpelah. Ayo Bapak Ibu luar biasa. Tuh bersihkan hati. Kalau ada orang yang hari ini punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, artinya dia sudah memenuhi syarat yang pertama untuk masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu? Yang kedua, walahum la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata tapi matanya tidak digunakan untuk apa mataku? Untuk apa? Melihat. Kalau kita bilang untuk melihat belum pas. Jadi untuk apa? Memperhatikan. Untuk apa Bu? Beda nggak melihat dan memperhatikan? Beda nggak? Beda. Orang yang melihat belum tentu memperhatikan. Orang memperhatikan sudah pasti melihat. Bu, hari ini Ibu melihat saya, Ibu perhatikan saya, Ibu tengok. Muka saya mirip siapa Bu? Hah?
Mirip siapa? Mirip Aliando. Ditengok dari menara itu pakai pipet. Gini Bu. Kan gitu, diperhatikan betul-betul. Kalau orang yang memperhatikan Ibu, setiap apa yang dia pandang, mulutnya akan memuji Allah. Bu, ditengok langit hari ini Bu. Ada matahari nggak Bu? Terang nggak mataharinya? Kalau orang yang cuma nengok, dia akan katakan itu matahari yang menyinari bumi. Tapi kalau dia tengok dan dia perhatikan, dia akan katakan, dia akan muji Allah Subhanahu. Pernah Ibu nengok matahari muji Allah? Enggak, dikutuk matahari itu. Panas, salah, hujan. Mau Ibu apa? Kok serba salah itu gitu Bu? Ya nikmatin aja panas kayak gini. Alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Saya penting jangan longsor aja Bu. Kalaupun mau hujan nanti aku tunggu pulang aja. Lewat gunungan itu ngeri juga Bu. Semalam mau kemari kesendat, jalannya ada yang putus. Lagi dikorek sama biku. Paksa macet di situ agak panjang. Makanya pulang itu udah agak deg-degan juga lah. Mudah-mudahan ya Bu, doakan sampai rumah nanti sehat-sehat kami ya Bu ya. Perhatikan, yang diperhatikan itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Tak kasih contoh satu yang gampang. Banyak orang nengok tapi sedikit memperhatikan. Apa itu Pak Ustadz? Jadwal waktu sholat. Bu, Pak, kalau kita mau nengok jadwal waktu sholat, di situ tampak tanda kebesaran Allah. Tapi banyak orang melihat, tapi sedikit yang memperhatikan. Kenapa Ustadz ngomong kayak gitu? Bu, coba Pak tengok jadwal waktu sholat tiap hari sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Sekarang masuk waktu zuhur jam 12:25. Pernah di satu masa jam 12:10. Pernah nggak? Nanti bakalan naik jam 12:30, jam 12:33. Ada pergantian dan pergeseran itu. Dan kalau kita memperhatikan Bu, semalam waktu masuk waktu maghribnya jam 18:10 kan pernah? Jam 6 sore atau jam 18 itu Bu, udah nampak gelap. Matahari datang gelap. Tapi kalau masuk waktu maghribnya jam 18:30, maka jam 18 atau jam 6 sore itu masih terang. Banyak orang yang nengok tapi sedikit memperhati. Maka gunakan mata untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tuh, ditengok yang baik-baik, maka gunakan sebaik bagus mungkin. Bapak nengokkan mata, gunakan mata untuk nengok yang baik Pak. Yang baik-baik, kalau yang nggak baik palingkan. Tapi hari ini banyak, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya laki-laki ini banyak dosanya, dosa di mata? Karena laki-laki suka nengok yang indahin. Nengok bini tetangga, netes air liurnya. Nengok bini sendiri Bu, netes air matanya. Loh kok kayak gitu Pak Ustadz? Ya kadang kan memang Bu, model-model para istri itu kan kalau keluar kayak gini kan cantik-cantik nih Bu, make up semuanya kan Bu. Maka tadi luar biasa ibu-ibu yang sholawatan sini, rela mereka panas-panasan Bu. Cuman yang aku kasihan tadi Bu, make upnya pasti luntur. Tengok tadi mukanya ada yang merah kali, ada yang keringatnya ngerocos ngini, luar biasa. Maka hebat ibu-ibu Sinunukan 3 nih, kasih tepuk tangan dulu. Maka ibu jangan cuma pas keluar kayak gini cantik, di rumah juga harus cantik. Di rumah cantik enggak? Enggak, kata nenek ibu. Koyok singa baru tangi turu, rambut ayak-ayakan ini. Lah paling enggak di rumah tetap tampil cantik ya kan Bu. Di luar boleh awak karap-arapan, di rumah tetap ke barat-baratan. Wih. Iya gitu Bu, nggak apa-apa. Untuk apa? Menyenangkan matanya suami, agar bapak yang ditengoknya yang baik Pak. Tapi andai ada manusia menggunakan mata hanya sebatas untuk melihat dan tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, tandanya dia sudah memenuhi syarat yang kedua untuk masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, walahum adzanul
la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, mereka dikasih kuping, tapi telinganya, kupingnya tidak dipakai untuk itu apa Bu? Bukan cuma sebatas mendengar, tapi digunakan menyimak. Beda nggak dengar sama nyimak? Orang dengar belum tentu nyimak, orang yang menyimak sudah pasti. Hari ini ibu dengar saya ngomong, dengar, nyimak belum tentu. Ada orang dengerin pengajian Bu 15 menit. Ada yang model-model angguk-angguk, tunduk-tunduk. Awak pikir khusyuk rupanya tidur. Ada yang gitu. Kawan ibu sekarang ada. Gara-gara apa? Ngantuk Bu. Kalau ibu ngantuk, amalannya ada biar gak ngantuk. Gimana amalannya? Ibu ambil jempol kanan, ibu ambil jempol kiri, rapatkan, masuk, kecupkan ya, taruhkan di mata. Masih ngantuk Pak Ustaz? Suruh tangan ibu itu dikecupkan sama tangan sebelahnya, sama orang sebelah. Kak, kecupkan Kak, taruhkan di mata ibu sini. Insya Allah Bu, muntah. Kan jadi tetap matanya melek tuh Bu. Karena obat tidur yang paling paten itu bukan obat tidur yang dibeli di apotik, tapi obat tidur yang paling ampuh adalah dengerin ceramah. Tengok, tes nggak percaya, dengerin ceramah sebentar 15 menit, sami'na wa ata'na, dengar ditaati. Masuk 15 menit sampai 30 menit udah mulai sami'na wa ngantuk-ngantukna, dengar ngantuk-ngantuk dia gini. Akhirnya dengar, akhirnya nggak keluar siap pengajian. Kawannya nanya, tadi ustadznya ngomong apa? Mbok nggak ngerti. Tak delok dene cengap-cengap ae ket mau. Aku dituduh cengap-cengap Bu. Wis surat warak copot ngene Bu, kemeringetan tenan ning kene Bu, panase luar biasa. Dene ngomong awak cengap-cengap pula kayak wak lili malah. Gara-gara apa enggak nyi? Lah hari ini kalau nyimak keluar nanti ditanya apa yang disampaikan? Syarat masuk neraka. Berapa syarat masuk neraka? Pertama, banyak orang yang dikasih hati tapi tidak mau memahami. Mereka dikasih mata tidak mau memperhatikan. Mereka dikasih telinga tapi tidak digunakan untuk menyimak. Apa yang disimak? Perintah dan larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di Quran ada perintah, kerjakan. Di Quran ada larangan, tinggal. Contoh, masjid setiap dusunan, setiap kecamatan ada masjid besarnya. Saya tanya sama bapak ibu, sholat itu perintah apa larangan? Ada nggak dalam Quran? Berarti kalau namanya perintah dikerjakan atau ditinggalin? Dikerjakan. Sholat itu ketika ada masjid dibangun besar kurang besar, cantik kurang cantik, ada menara yang tinggi menjulang, di atas menara ada toaknya Bu. Ada pengeras suaranya, muazin mengumandangkan azan, menunjukkan waktu sholat dah masuk. Banyak nggak orang yang dengar azan? Banyak nggak? Pertanyaannya, orang yang dengar azan itu langsung ngerjain sholat atau enggak? Enggak. Gara-gara apa? Ini enggak menyimak, cuma sebatas maka pilihlah untuk setiap masjid-masjid itu Bu, cari muazin itu yang ketika mengumandangkan azan yang dapat menggetarkan hati. Buat pengkaderan dari desa apa itu? Untuk belajar azan agar ada regenerasi. Ini udah mau azan gak dikasih, siapa yang ya tuh itu tarik nafas sekali atau 5 kali Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang dengerin Bu, nggak semangat, kasihan nengok atuh itu. Dan ini kalau itu belum ya, kok kasihan kali napasnya kan gitu Bu. Tapi kalau yang azan anak-anak muda seneng nggak? Apalagi anak ibu yang azan.
masih muda, semangat, kokoh, bisa pakai lagu. Mau lagu apa Bu? Lagu Indosiar, oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, bang, bang. Gema tuh Bu. Indosiar, MNC TV ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC. Ada lagi Bu. RCTI. RCTI udah gak ada azan sekarang Bu. Udah gak ada azan. Kan gitu dia Bu. Belajar azan kader untuk jadi muazin agar orang yang dengar dia simak kalau itu adalah panggilan Allah untuk mengerjakan perintah. Udah banyak yang datang, alhamdulillah. Ini enggak, udah rame, udah cantik suara azannya, udah dicari kori yang terbaik. Itu pun juga enggak datang orang ke masjid. Bukan salah yang azan, tapi salah orang yang mendengarkan. Dia tidak mau nyimak. Hati-hati Bu yang kayak gitu. Maka nih paling enggak nih masjid yang besar kayak gini ramekan. Miris hati saya itu nengok masjid musola banyak dibangun, yang ngisi bukan orang-orang tua, bukan orang dewasa, tapi lebih banyak anak-anak kroco pecahan botol provokator Bu. Bu, anak-anak sampai ke masjid disuruh bapaknya nggak kau dengar azan itu, pergi kau masjid. Akhirnya datang ke masjid anak tadi gara-gara di rumah dimarahi bapaknya. Rame masjidnya. Di rumah dimarahi bapak, di masjid dimarahi ketua BKM. Gara-gara apa? Recok, lari sana, lari sini. Bu, tak jelasin sama ibu, sama bapak. Kalau ada anak-anak recok, biasa. Kalau ada anak-anak main-main, itu memang tabiat anak-anak masih suka main, Kalau anak-anak main-main, biasa namanya anak-anak sifatnya masih mau main, Yang salah itu kalau bapaknya yang lari-lari, kakeknya sebet-sebetan sarung, neneknya di belakang tarik-tarikan telekung. Ini baru nggak cocok. Yang kalau anak-anak dia lah, hari ini Pak Camat jadi camat dihormati, Pak Kades jadi kades dihormati. Lah dulu mungkin waktu anak-anak main-mainnya lebih parah. Kawannya rumput di belakang Pak Camat, sia, jebret. Sodok dari belakang kan Pak Camat, biasa anak-anak kok main-main. Maka kalaupun anak-anak datang, buatkan mereka satu tempat biar nggak mengganggu orang lain untuk sholat. Tuh digunakan untuk menyimak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih parah daripada hewan ternak itu. Mengapa nih manusia digambarkan kayak hewan ternak? Bu, hewan ternak punya mata, hewan ternak punya telinga, hewan ternak juga punya hati. Tapi hewan ternak ketika ada api di hadapannya, dia nggak mau datang untuk menjumpai api. Kenapa? Hewan ternak tahu api itu sifatnya panas. Tapi tidak berlaku sama manusia yang digambarkan Allah dalam ayat ini. Udah tahu itu api neraka, dia yang datang ke sana. Udah tahu tujuan neraka, dia lompat ke dalamnya. Udah tahu ini perbuatan akan memaksa yang akan masuk ke dalam neraka, malah dikerjakan perbuatan maksiat itu. Lebih parah daripada hewan maka ditutup ayatnya sama Allah. Humul ghafilun, orang yang akan banyak menghuni neraka itu ada orang-orang yang lalai. Jangan jadi orang yang lalai. Bro, Ibu Tan Sinunukan di Kabupaten Mandailing Natal, BKMT-nya itu aktif, datang pengajian bulanan. Jangan mikir-mikir duit dari Pak Kades, patungan untuk apa? Nyewa odong-odong. Ada depan sana ada odong-odong kan Bu? Pakai uangnya pribadi untuk apa? Belajar kita ngaji. Ayo Kak, pengajian sana datang rame-rame. Jangan malas untuk datang. Kalau udah datang ngaji yang disampaikan di amal, jangan sampai rajin ngaji tapi nggak pernah mau ngamalin. Insya Allah mudah-mudahan Bapak kita yang berhadir pada hari ini dijauhkan dari api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari saya Bu,
amalan yang luar biasa. Kalau ibu siap sholat, sebelum salam, maka baca daripada doa ini. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam baca doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh baca sebelum siap baca doa itu, baru tutup pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak gitu caranya. Amalkan. Terakhir juga satu lagi Bu, satu doa diamalkan. Ini kita hari ini sudah masuk bulan Jumadil Akhir. Nanti bulan depan kita udah masuk bulan Rajab. Maka masuk bulan Rajab, amalkan doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Udah pegang makanan semua? Makan Bu cepat. Enggak, doanya gini Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amalin. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai kepada bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini yang berhadir dijauhkan daripada neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, mari kita tundukkan kepala kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah. Kita pasangin kita Bapak Ibu, kesehatan, keselamatan, keberkahan, rezeki, dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.